Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Ibu. Oke, saya dulu. Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita masih di bab tentang kelistrikan. Kalau minggu kemarin, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang listrik statis sampai hukum Coulomb, ya, gaya Coulomb. Nah, sekarang kita listrik dinamis, ya, artinya listrik yang mengalir, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas kuat arus listrik terlebih dahulu, ya. Masih bersama Ibu. Kita mulai ya. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Nah, nanti listrik dinamis kita bahas tentang kuat arus listrik, lalu nanti ada hukum Kirchhoff, ada hukum Ohm, lalu ada rangkaian seri dan paralel, ya. Rangkaian seri seperti ini, rangkaian paralel seperti ini, ya. Kamu bisa mempelajari peta konsepnya, mind mapnya, ya. Kita bahas. Nah, coba ini kamu ingat-ingat di rumah, pernahkah kalian itu menyalakan lampu di rumah? Pasti pernah lah ya. Menyalakan kipas angin, bagi yang punya kipas angin misalnya. Menyalakan radio, menyalakan komputer, dan lain-lain. Atau misalnya menyalakan alat peralatan listrik lainnya. Pasti pernah ya. Mungkin salah satu atau salah duanya pernah. Nah, bagaimana perlengkapan tersebut dapat menyala? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kita akan membahasnya di sini. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang listrik statis ya. Masih ingat nggak listrik statis itu apa? Jadi ingat-ingat lagi ya, karena masih berhubungan nanti. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, misalnya kita punya dua buah tabung, ya, tabung A dan tabung B, dengan pipa penghubung seperti ini. Tabung A kita isi dengan air sebatas ini, sedangkan tabung B kosong. Ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kamu masih ingat materi bejana berhubungan di kelas 8, kamu pasti akan tahu jawabannya. Apa yang terjadi? Iya, benar. Nah, air nanti akan mengalir ke tabung B, tapi apakah air di tabung A akan habis? Tidak akan habis. Air akan mengalir ke tabung B sehingga nanti tinggi air, batas air akan sama. Ya, ingat hukum bejana berhubungan di kelas 8. Buka lagi pari rimponnya. Ya. Sekarang bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini tabung B-nya ada di bawah. Ya, tabung B-nya ada di bawah seperti ini. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau posisinya seperti ini? Nah, kalau tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, sama seperti tadi ya, hanya posisi tabung B-nya lebih bawah, lebih rendah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, betul. Air akan pindah semuanya ke tabung B. Ya, karena air akan selalu mencari posisi atau tempat yang lebih rendah. Ya, air mengalir dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, dari tempat yang lebih atas ke tempat yang lebih rendah. Ya, nah itu. Oke. Lalu bagaimana hubungannya? Kenapa dari listrik kita membahas air? Karena kurang lebih aliran listrik hampir sama dengan aliran pada air konsepnya. Nah, pada air itu harus ada sumber airnya. Kalau nggak ada sumber air, ya dia nggak akan mengalir. Pada listrik juga ada sumber muatannya, jadi harus ada sumbernya. Ya. Pada air, ini dapat mengalir ke bejana lain jika terhubung. Tadi kan ada pipa penghubungnya di wadahnya ya. Pada listrik juga kalau terhubung. Ya, jadi kalau dia terhubung maka listrik dapat mengalir kalau terhubung ya. Nah, pada air dia akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sama seperti pada listrik, dia juga akan mengalir dari benda berpotensial tinggi ke potensial rendah. Potensial listrik sudah kamu baca, Ibu kasih materinya di minggu kemarin ya. Nah, jadi dia akan mengalir, listriknya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan air, ini sumber airnya dapat habis jika kita pakai terus-terusan. Sama seperti halnya listrik. Muatan listrik juga akan habis jika kita pakai terus-menerus. Ya. Makanya suka ada hemat listriknya. Bukan berarti akan ada terus, enggak. Suatu saat bisa habis loh ya. Oke, ya. Jadi hampir sama seperti aliran pada air ya. Nah, kamu bisa bayangkan aliran listrik itu seperti pada aliran air ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah,
Menentukan arus listrik dan arus elektron. Silakan kamu lihat dulu, pelajari gambarnya. Nah, ini ya. Tadi saklarnya terbuka. Kita lihat sekali lagi ya. Nah, ini saklarnya akan menutup. Cekrek. Nah, lampu akan menyala. Dalam rangkaian listrik akan digambarkan seperti ini. Ketika saklar terbuka, akan ada sesuatu yang mengalir. Yaitu apa? Kalau misalnya ini sumber tegangan, ya, ada yang positif, ada yang negatif, seperti pada baterai ya, baterai itu sumber tegangan. Elektron akan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sementara arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya, arus listrik mengalir dari arah positif ke negatif, mudahnya seperti itu. Arus listrik akan mengalir dari positif ke negatif. Sementara arah elektron mengalir dari negatif ke positif. Kalau saklarnya terhubung, ingat tadi akan mengalir jika terhubung, sama seperti wadah air tadi akan mengalir kalau ada pipa penghubungnya. Kalau saklarnya terbuka, dia tidak akan terhubung. Ya. Nah, arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Mudahnya, potensial tinggi itu adalah yang memiliki muatan positif lebih banyak. Ya. Potensial rendah itu yang memiliki muatan positif lebih sedikit. Atau muatan negatifnya, elektronnya lebih banyak ya kalau potensial rendah. Sementara arus elektron itu aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Wajar, sangat dimengerti. Kenapa? Potensial rendah, muatan elektronnya lebih banyak. Sehingga nanti elektron yang kebanyakan itu akan pindah ke yang potensial tinggi. Potensial tinggi tadi muatan positifnya yang banyak, elektronnya yang sedikit. Ya. Nah, seperti itulah aliran listrik. Jadi, berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Sekarang kita lihat syarat arus listrik dapat mengalir. Di sini ada rangkaian terbuka, di sini ada rangkaian tertutup. Bedanya apa? Coba kita lihat. Nah, oke. Rangkaian terbuka, kamu lihat saklarnya. Dia terbuka, sehingga rangkaiannya terhubung tidak? Tidak terhubung. Ya, ini rangkaian terbuka namanya, dia terbuka. Sementara rangkaian tertutup, saklarnya menutup sehingga rangkaiannya terhubung. Anggap saklar itu adalah sebagai pipa penghubung pada bejana yang tadi kita isi air, ya. Nah, ketika saklarnya terbuka, arus listrik, ya, si muatannya, arusnya itu akan mengalir, tapi akan berhenti sampai sini, sampai ujung rangkaian. Kenapa? Dia nggak bisa loncat. Karena tidak bisa loncat, tidak bisa mengalir juga, melanjutkan perjalanan. Kenapa? Ini tidak ada pipa penghubungnya, nggak ada jembatannya. Ketika kita tutup saklarnya, maka dia akan bergerak. Nah, bisa nyambung, ada jembatannya, ada penghubungnya, sehingga dia bisa meneruskan perjalanan dan mengalirkan arus listrik. Jadi, dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Betul, rangkaiannya harus tertutup. Ya, kalau terbuka, saklarnya terbuka. Nah, berarti saklarnya off, berarti kalau saklarnya off, maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir dan peralatan listrik tidak akan menyala. Ya. Kita aliran arus listrik, perhatikan videonya, kita punya benda A yang berpotensial tinggi dan benda B yang berpotensial rendah. Dihubungkan oleh konduktor. Ingat, harus ada pipa penghubungnya. Kita lihat, di sini ada muatan elektron, pindah dari B ke A. Ya, ingat, muatan elektron itu pindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ini arus elektron. Dari benda B yang berpotensial rendah ke benda A berpotensial tinggi. Itu arus elektron. Sementara arus listrik berpindah dari benda A yang berpotensial tinggi ke benda B yang berpotensial rendah. Nah, arus listrik ini dapat mengalir jika ada beda potensial. Jadi, kalau misalnya beda potensialnya, ya, kalau sama potensialnya, dia nggak akan mengalir. Apa? Kenapa? Karena tidak ada yang berpindah, karena sudah sama, sudah equal. Ya. Jadi di sini, dua syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah, yang pertama tadi apa yang di slide sebelumnya? Rangkaiannya harus tertutup. Yang kedua, nah, potensialnya harus berbeda. Ada benda berpotensial tinggi dan ada benda berpotensial rendah. Jadi itu dua syaratnya ya. Kita lanjut. Nah, masih kuat arus listrik, kita lihat saklarnya menutup dan lampunya menyala. Ya, kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk rangkaian ya seperti ini, seperti tadi ya.
Nah, kuat arus listrik di sini didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik. Jadi dalam 1 detik ada berapa banyak muatan yang mengalir? Nah, itu kita hitung, ya. Alatnya nanti namanya ampere meter, nggak usah dihitung 1, 2, 3 pakai jari, enggak ya. Ada ampere meter, kamu bisa baca peralatan listrik di buku paket, ya. Nah, dalam bentuk matematis kita bisa menuliskan dalam persamaan seperti ini. I sama dengan Q dibagi T. Dengan I-nya itu adalah kuat arus listrik dengan satuannya ampere, Q-nya muatan atau kulom, satuannya kulom, dan T-nya adalah waktu dengan satuannya second atau detik. Kalau di buku ada yang menggunakan Q-nya Q kecil, I-nya I kecil. Boleh sama aja ya. Nah, 1 ampere itu sama dengan 1 kulom per second. Artinya 1 ampere itu banyaknya muatan dalam 1 detik adalah sebanyak 1 kulom. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kulom yang mengalir dalam penghantar selama 1 detik, 1 second. Pada rangkaian listrik tertutup, pembawa muatan listrik adalah elektron. Ya, sehingga besarnya muatan ditentukan oleh jumlah elektron. Nah, berapa jumlah elektronnya? Berarti besarnya muatan Q ya sama dengan jumlah elektron, yaitu N dikali E. Ya, karena Q-nya di sini kita kali silang I kali T, maka kita dapat peroleh I-nya juga sama dengan N kali E dibagi T. Apa itu? Dengan I-nya masih arus listrik satuannya ampere, N-nya adalah jumlah muatan listrik. N, ya, berapa banyak muatan listriknya. E-nya itu adalah muatan elektron. Berapa besar muatan elektron? Yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 9 kulom. Kecil sekali ya. Dan T-nya adalah waktu dalam satuan detik. Nah, seperti ini rumus yang kita gunakan untuk mencari muatan listrik. Ya. Contohnya, misalnya kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah lampu adalah sebesar 250 mA. Ya. Jika lampu menyala selama 10 jam, berapa banyakkah muatan listrik yang mengalir pada lampu? Jadi kita hitung ada berapa banyak muatan listrik yang mengalir selama 10 jam pada lampu yang di dalamnya kuat arus listriknya sebesar 250 mA. Kita lihat data-data di soal itu ada I-nya, ada arus 250 mA. Nah, miliampere kita jadikan ke ampere, ya, dibagi 1000 jadi 0,25 ampere. Waktunya 10 jam. 10 jam kita rubah ke detik. 10 dikali 3600 jadi 36.000 second. Ditanyakan berapa banyak muatan listrik? Ya, kita gunakan persamaan yang tadi. I sama dengan Q dibagi T. Kita kali silang. Kita cari Q-nya. Jadi Q sama dengan I dikali T. Arus dikali waktunya. Masukkan angkanya 0,25 ampere dikali 36.000 second. Berapa? 9.000 kulom. Ya. Jadi artinya muatan yang mengalir pada lampu ini selama 10 jam itu adalah sebanyak 9.000 kulom. Ya. Nah, ini jumlah muatan yang mengalirnya. Muatan yang mengalirnya sebesar 9.000 kulom. Kalau ditanya berapa banyak jumlah muatan yang mengalir, kamu bisa menggunakan persamaan yang tadi. N kali E. Q sama dengan N kali E. N-nya dicari. Ya, E-nya sudah ada. N-nya dicari. Ada berapa banyak muatan listrik yang mengalir. Ya. Oke, penjelasan tentang kuat arus listrik Ibu cukupkan sekian, sampai sini saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Ohm. Ya, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian seri, dan paralel. Oke, semoga kamu dapat memahami materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.